nggak akan ngaduin aku. Kemudian di sini terlihat ya Gendis dan juga Dina yang dipanggil di hadapan Dean dan juga Tias. Di sini Dean meminta kepada Dina untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dan di sini terlihat ya Gendis yang begitu yakin kalau Dina nggak akan jujur bercerita. Saya dengar kamu tahu sesuatu tentang istri Dan saya. kalian bisa lihat ya bagaimana Dina yang menunduk lesu ketika Dean bertanya kepada dirinya. Pastinya sekarang ini Dina tuh benar-benar bingung ya bagaimana harus menjawab pertanyaan dari bos Dean. Saya nggak akan segan-segan pecat kamu dari. Apalagi ketika Dean mengancam seperti ini, dia nggak akan sungkan-sungkan untuk memecat Dina kalau sampai Dina berkata bohong. Tentu saja itu sangat menakutkan bagi Dina. Dan kalian bisa lihat ya suasana begitu tegang. Bicara yang jujur. Kemudian Tias pun mengatakan kepada Dina supaya menceritakan yang sejujurnya kepada Dean. Sementara itu terlihat Gendis yang ketakutan dan dia memberi kode-kode geleng kepala supaya Dina nggak mengatakan yang sejujurnya kepada Dean. Gendis telah mendorong Putih. Dan tentu saja kita senang banget ya. Akhirnya di sini Dina menceritakan yang sebenarnya kepada Dean dan juga Tias bahwa Gendis memang benar mendorong Tias. Dan kalian bisa lihat ya, tentu saja Gendis pun kaget melihat Dina berkata jujur seperti itu. Bahwa Gendis akan merebut Padean dari Kemudian Dina pun menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Gendis ketika berada di dalam toilet kalau Gendis akan merebut Dean dari Tias. Tentu saja mendengar kata-kata Dina itu Tias pun lega dan pastinya Gendis sangat marah dan dia mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh Dina itu fitnah. Karena gue juga orang kepercayaannya Bu Wulan. Dan akhirnya terjadilah keributan antara Gendis dan juga Dina. Pokoknya di sini Gendis tuh masih aja memutarbalikkan fakta dan malah justru dia tuh menyalah-nyalahkan Dina sehingga keributan pun nggak bisa dielakkan di dalam kantor Dian. Sama Nina pasti sekongkol. Dan lagi-lagi Gendis menuduh kalau Dina dan juga Tias itu bersekongkol. Dan mendengar kata-kata Gendis itu tentu saja Dina pun semakin kaget ya. Dia pun meminta supaya Gendis berkata yang sejujurnya. Apalagi Dina tuh baru sekali ini berjumpa dengan Tias, bagaimana mungkin bersekongkol. Aku aja deh kalau salah dia. Dan saking gerepnya akhirnya Dina pun memaksa Gendis untuk mengatakan yang sejujurnya supaya Gendis mengakui semuanya. Tetapi Gendis pun emosi, dia pun langsung menjambak menyerang Dina. Kemudian terlihat Tias yang berusaha menghentikan perkelahian antara Dina dan juga Gendis, tetapi malah Tias yang kena cakar sama Gendis. Tentu saja suasana semakin tegang ya, terlihat Dian semakin emosi melihat sang istri terluka. Kalian bisa lihat ya bagaimana tangan Tias yang terluka terkena goresan kuku dari Gendis. Sementara itu terlihat Dian sepertinya semakin emosi dan geram banget dengan ulahnya Gendis. Dan pastinya sekarang suasana semakin tegang, terlihat Gendis hanya terdiam. Dan hingga pada akhirnya muncul kata keramat bersambung. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah kelanjutannya. Sepertinya bakalan seru ya naik ranjang episode ke-47 dimana terjadi keributan antara Gendis dan juga Tias. Dan pokoknya Gendis tuh memang nyebelin banget ya, baru sekalinya muncul udah bikin gara-gara dan bikin fitnah. Tentu saja kita semuanya pun jadi geram ya sama Gendis. Nah kira-kira apakah nanti Tias akan bisa membuktikan kebenaran kalau memang dia nggak bersalah dan kalau memang Gendis yang telah membuat ulah. Simak kelanjutan naik ranjang hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Coba. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan semoga aja kalian semuanya tetap setia ya menunggu trailer dari Gogo Coba. Terima kasih dan bye-bye.